Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita sudah mengakhiri minggu kita. Ini adalah hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Kalau saudara masih bekerja dan melakukan banyak aktivitas, kita bersyukur karena malam ini kita kembali siap untuk membaringkan diri, dan besok pagi kita bisa refresh dalam weekend, bisa melakukan pekerjaan rumah, bersih-bersih, dan juga spend time mungkin dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan untuk memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga sepanjang malam kita bisa mengingat-ingat akan firman Tuhan yang adalah terang dan penuntun dalam hidup kita. Dan hari ini kita masih belajar mengenai atribut Tuhan, dan kita sudah belajar beberapa atribut sejauh ini. Hari ini kita kembali belajar lagi atribut yang merupakan atribut yang bisa di-share dengan ciptaannya, Tuhan kepada manusia, yang disebut dengan communicable attributes of God. Sedangkan atribut-atribut yang lain yang Tuhan miliki banyak juga yang tidak bisa di-share, hanya Dia saja yang memilikinya. Misalnya Dia Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, itu hanya milik Tuhan. Dan hari ini Dia bisa men-share atributnya, yaitu Tuhan adalah kasih. Kita akan membaca ayat yang tidak terlalu panjang. Saya berharap kita semua bisa menghafal ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan ayat yang paralel juga dinyatakan dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Ini adalah esensi dari karakter Tuhan, atribut Tuhan yang sangat besar yang dinyatakan di dalam hidupnya, dirinya kepada manusia. Dan kasih Tuhan dinyatakan kepada manusia tentunya saat Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi pengampunan dosa atas kita. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-10. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu kebenaran yang sungguh sangat luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca perikop mengenai Allah adalah kasih ini di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Karena Tuhan adalah kasih, maka tidak bisa tidak, kita pun harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam ayat 11 dinyatakan, saudaraku yang kekasih, jikalau Allah telah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bila sesama orang percaya hidup dalam saling mengasihi, dan kita orang percaya juga bisa mengasihi orang yang belum percaya, disitulah kasih Allah akan nampak di dalam diri kita. Saat kasih Allah nampak di dalam diri kita, maka kepribadian dan atribut Allah itu sendiri terreflek, tergambar di dalam kita. Sehingga orang lain yang belum percaya bisa termotivasi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari sadari akan kebesaran Tuhan di dalam kasih-Nya yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Karena Ia sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita pun dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih yang kita miliki bukan tergantung kepada kasih kita sendiri, tetapi kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kasih itu akan empower kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi satu sama lain. Ayat 19 juga dinyatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Dan ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Implikasi mengerti dan mengenal kebenaran Tuhan adalah kasih, membuat kita termotivasi untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, ampuni dia. Tidak ada gunanya kita menyimpan kepahitan hati dan tidak mau mengampuni. Karena Tuhan itu mengasihi kita, maka kita pun harus belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Lebih baik diperlakukan tidak adil dan Tuhan yang membela kita, daripada kita membela diri kita sendiri namun melakukan hal yang salah dan bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, memotivasi kita sesama orang percaya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling merendahkan hati satu dengan yang lain, dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Nah, ini sangat sulit untuk dilakukan, namun karena Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya sudah berdiam di dalam kita, dan Tuhan itu adalah kasih dan Ia sudah mengasihi kita, maka kita pun akan dimampukan untuk mengasihi. Saya berdoa biar firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mereflek karakter Tuhan, atribut Tuhan yang besar ini, yaitu kasih itu sendiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kuasa Tuhan menaungi kita, sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.